Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azizi Azwir Aknul. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah uh, settingan jaringan tentang DHCP server, di mana uh, pada video kali ini ini merupakan video untuk tugas UTS jaringan komputer, mata kuliah jaringan komputer lanjutan, di mana soalnya yaitu sebuah sekolah meminta kita untuk melakukan setting jaringan pada 3 gedung. Setiap gedung memiliki network yang berbeda. Gedung A memiliki 3 lantai, gedung B memiliki 2 lantai, gedung C memiliki 3 lantai, dan setiap lantai pada masing-masing gedung memiliki 2 laboratorium, dan masing-masing laboratorium memiliki 4 komputer. Baiklah, di sini saya sudah membuat sebuah desain sederhana, di mana di sini terdapat gedung A yang memiliki 3 lantai yang dibatasi oleh garis di lantai 1, 2, dan 3. Kemudian gedung B dengan 2 lantai, 1 dan 2. Kemudian gedung C dengan 3 lantai, 1, 2, dan 3. Nah, di sini yang diminta yaitu settinglah jaringan tersebut dengan catatan semua komputer mendapatkan IP secara otomatis. Artinya, kita akan membuat router ini menjadi DHCP server. Oke, kita langsung saja masuk kepada settingannya. Yang pertama, kita hubungkan dulu. Sebelum itu, teman-teman, di sini saya menganggap bahwa teman-teman semua sudah paham bagaimana di sini menambahkan komputer, kemudian menghubungkan dengan kabel jaringan. Nah, maka oleh sebab itu saya menyediakan desain yang telah jadi. Jadi di sini kita khusus untuk melakukan settingan. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita hubungkan dulu antara switch pada gedung A dengan router atau fast ethernet 00. Kemudian yang kedua, switch pada gedung B dengan router, dan yang terakhir switch dengan router, switch di gedung C dengan router. Oke, sampai di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan IP pada masing-masing interface di router ini. Caranya bisa dilakukan secara manual ataupun bisa dilakukan melalui CLI. Oke, di sini kita buat menggunakan CLI. Enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian IP address. Untuk yang di gedung A kita berikan IP 192.168.10.1. Kemudian subnet masnya jangan lupa, teman-teman. Oke. Di sini input detect at. Oh maaf, kita belum masuk ke interface-nya. Oke, interface tadi fast ethernet 0/0. Nah, di sini kita baru masukkan IP. IP address 192.168.10.1.255.255.0. Nah, oke, kemudian kita hidupkan shutdown. Nah, sampai di sini kita telah selesai untuk memberikan IP pada router yang mengarah ke gedung A. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan IP otomatis kepada masing-masing komputer yang ada di lantai 1, 2, dan 3 yang ada pada gedung A. Caranya yang pertama, kita masuk ke IP DHCP. Kemudian jika kita tidak tahu, kita bisa memberikan help. Artinya di sini kita minta bantuan kepada bantuan default dari Cisco. Di sini ada exclude address, kemudian ada pool. Dan kita pilih yang exclude. Exclude ini
kita akan memberikan pengecualian IP. Karena tadi kita membuatkan IP-nya 192.168.10.1, maka di sini kita tidak membolehkan IP dari 2 sampai IP yang ke 10. Artinya nantinya pada masing-masing komputer di tiap di gedung A akan dimulai pada titik yang ke-11, artinya 192.168.10.11. Begitu seterusnya, titik 12, 13 hingga memenuhi semua komputer pada gedung A. Kemudian kita enter. Lalu kita akan memberikan IP DHCP. Nah, pool ini artinya kolam. Artinya kita akan memberikan berapa rentang pool ini pada gedung A. Oke, di sini kita bisa memasukkan misalnya namanya gedung A. Artinya ini sebagai label. Oke, gedung A. Kemudian di sini jika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, di sini kita bisa menyeting satu persatu mulai dari default root, DNS server, exit, network ataupun option dan lain-lainnya. Oke, yang pertama kita berikan dulu networknya. Networknya yaitu 192.168.10.0. Kemudian subnet mask 0. Nah, oke. Setelah kita memberikan network, kita berikan default router. Oke, default router ini seandainya nanti ada router lain, maka dia akan mengembalikan kepada IP router kita defaultnya. Kita bisa atur 192.168.10.1 karena tadi IP pada router kita yang mengarah ke gedung A titik 1. Nah, kemudian lanjut DNS server. Oke, DNS server ini domain name system. Nah, di sini kita bisa memberikan yang bisa terhubung ke internet. Misal kita kenal dengan DNS Google, itu 8.8.8. Nah, oke. Nah, setelah semua ini yang lainnya seperti no dan option itu tidak terlalu diperlukan. Kemudian kita langsung exit. Nah, sampai di sini kita bisa cek pada masing-masing komputer yang ada di gedung A. Kita mulai dari PC0. Oke, PC0. Nah, di sini kita ganti IP configuration-nya dari static menuju DHCP. Nah, di sini DHCP request successful. Di sini ada 19. Nah, di sini 17. Di sini sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan tadi. Di sini ada 14. Kemudian ada 15. Di sini 12. Dan di sini kebetulan saya telah mengatur komputer yang lainnya itu dengan DHCP supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini juga kita ganti ke DHCP. Yang pasti dimanapun komputer yang awalnya tadi saya set sebagai DHCP, maka disitulah yang titik 11 tadi. Nah, begitu juga pada gedung B, kita bisa setting di sini. Caranya kita exit dulu, lalu masuk lagi, enable conf terminal, kemudian interface, jangan lupa teman-teman, fast ethernet 0/1. Nah, kita berikan IP address 192.168.20.1, kemudian subnet mask .0. Nah, oke, kemudian
no shutdown. Nah, di sini kita sudah memberikan IP. Selanjutnya sama dengan langkah yang tadi, kita atur DHCP-nya. Caranya IP DHCP exclude address. Sama seperti yang tadi, kita berikan pengecualian 192.168.20.2 hingga 192.168.20.10. Artinya nanti IP address pada komputer yang ada di gedung B ini akan dimulai pada 192.168.20.11. Kemudian kita enter. Kemudian kita setting DHCP pool. Di sini kita buat gedung B. Oke, di sini kita set networknya 192.168.20.0. Kemudian subnet masknya. Oke, kemudian saya lupa teman-teman. Kemudian yang default root. Oke, default rootnya 192.168.50.1. Oke, kemudian DNS server 8.8.8.8. Oke, exit. Nah, sampai di sini kita telah berhasil untuk melakukan setting pada gedung B. Di sini kita atur IP-nya menjadi DHCP. Oke, sukses. Dan kita atur yang lain. Oke, sukses. Oke, ini yang terakhir. Kemudian pada gedung C sama seperti yang tadi, kita masuk ke interface Ethernet. Ethernet berapa ini? Ethernet 010 0/10. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.30.1. Kemudian subnet mask 0. Oke, kemudian kita on-kan no shutdown. Oke, selesai. Langkah selanjutnya kita setting IP DHCP-nya. Kemudian IP DHCP dengan exclude address 192.168.30.168.30.10. Nah, di sini teman-teman, seandainya teman-teman membuat titik 100, artinya teman-teman tidak bolehkan titik 2 hingga 100, dan akhirnya nanti komputer akan memulai dari IP address yang mulai dengan titik 101. Begitu teman-teman. Kemudian IP DHCP pool kita buat gedung C. Kemudian kita set netnya 192.168.30.0. Kemudian subnet mask. Oke, teman-teman, saya lupa lagi default root kita buat 192.168.30.1. Oke, kemudian DNS 8.8.8. Oke, exit. Nah, sampai di sini teman-teman, kita telah berhasil. Kita bisa cek desktop IP configuration.